Paris Saint-Germain kembali melanjutkan kutukan gagal juara Liga Champions pasca disingkirkan Borussia Dortmund. Padahal Luis Enrique sudah percaya diri bisa membawa Les Parisiens lolos ke final dan meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Kekalahan ini juga akan menentukan nasib Kylian Mbappe yang disebut-sebut bakal menjadi musim terakhirnya bersama PSG. Cetak Gol coba merangkum kutukan Paris Saint-Germain penuhi ambisi juara Liga Champions sebagai berikut. Mental pemain yang belum terbentuk. Para pemain PSG dianggap nggak punya mental untuk bersaing di Liga Champions. Alasannya Les Parisiens punya rekam jejak yang buruk dan masih sering gugur di babak awal penyisihan. PSG dianggap terkena kutukan karena kiprah mereka yang hanya sampai di perempat final saja. Les Parisiens baru bisa mematahkan kutukan tersebut pada musim 2019-2020. Saat itu PSG berhasil menyentuh semifinal usai menyingkirkan Atalanta di perempat final. Skuad Les Parisiens bahkan mampu lolos ke partai final dan berhadapan dengan Bayern Munchen. Saat itu PSG yang masih dilatih oleh Thomas Tuchel diunggulkan untuk meraih gelar juara. Pasalnya klub asal kota Paris ini unggul head to head atas pasukan di Rotten. Namun keunggulan statistik nyatanya nggak membuat mental PSG bisa meningkat. Skuad Les Parisiens tetap gagal meraih gelar juara usai dikalahkan Bayern Munchen dengan skor 0-1. Skuad di Rotten dianggap bisa menang karena punya mental yang lebih baik ketimbang PSG. Klub asal Jerman ini memang punya DNA juara Liga Champions dengan mengoleksi 6 trofi. Setelah gagal di final, PSG kembali terkena kutukan Liga Champions di musim 2021-2022. Skuad Les Parisiens gagal menembus partai final usai tersingkir di babak semifinal. PSG yang mengandalkan duet Kylian Mbappe dan Neymar dihancurkan oleh Manchester City. Tim Merah Biru harus mengakui kekuatan dari pasukan Pep Guardiola dengan agregat 4-1. Arsene Wenger langsung menghujat PSG usai ditumbangkan The Citizen. Ex-pelatih Arsenal ini menyebut skuad Les Parisiens cuma punya mental tempe. Pasalnya PSG nggak berani tampil ngotot menghadapi Manchester City. Menurut Wenger, skuad Les Parisiens nggak punya ambisi besar untuk meraih kemenangan. Ditipu pemain mahal yang nggak membuahkan hasil. Selalu gagal juara membuat Paris Saint-Germain memilih jalan yang instan dengan mengumpulkan pemain bintang. Tim Merah Biru langsung memborong semua pemain beken dengan harga mahal. Di musim 2021-2022, PSG membuat proyek Los Galacticos yang paling mewah untuk merajai Liga Champions. Les Parisiens langsung merekrut bintang sekelas Lionel Messi. Mantan pemain Barcelona ini diboyong secara cuma-cuma ke Parc des Princes. Selain itu, PSG juga memperkuat lini pertahanan dengan merekrut pemain-pemain terbaik. Nasser El-Khelaifi sukses merekrut Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, serta Achraf Hakimi. PSG juga menampung Georginio Wijnaldum yang hengkang dari Liverpool. Skuad Les Parisiens berani menghamburkan 91 juta euro atau senilai 1,5 triliun rupiah. Skuad bertabur bintang ini bikin tim Merah Biru diunggulkan jadi kampiun Liga Champions. Gervais Mertel selaku ex-presiden PSG langsung berani gembar-gembor. Skuad Les Parisiens bakal merebut trofi si kuping besar jika berhasil memaksimalkan tuah Lionel Messi. Menurut Martel, PSG akan semakin sulit dihentikan jika bisa beradaptasi dengan permainan La Pulga. Namun prediksi dari sang mantan presiden ternyata meleset jauh. Skuad bertabur bintang PSG justru nggak berhasil menyatu satu sama lain. Bahkan ruang ganti skuad Les Parisiens jadi berantakan karena penuh dengan kekacauan. Messi dan Neymar kabarnya ngambek karena PSG terlalu memuliakan Kylian Mbappe. Bomber lokal pride Prancis ini mendapatkan perlakuan istimewa dari Nasser El-Khelaifi. Ruang ganti yang kacau membuat tim pasukan Merah Biru gagal merebut trofi Liga Champions. PSG kembali gagal menjadi raja Eropa meskipun sudah memakai cara-cara instan dengan membeli pemain mahal. Gagalnya comeback lawan tim kuda hitam. Nasib sial Paris Saint-Germain terus berlanjut kala berhadapan dengan Borussia Dortmund. Les Parisiens harus mengakui keunggulan di Borussen dengan agregat akhir 0-2. Padahal skuad asuhan Luis Enrique lebih diunggulkan menang karena punya materi skuad yang lebih mentereng. Ini berbeda jauh dari Borussia Dortmund yang dihuni oleh banyak pemain buangan. Mulai dari Marcel Sabitzer, Jadon Sancho hingga Mats Hummels.
Hebatnya, anak asuh dari Edin Terzic mampu mempercundangi PSG dalam 2 laga sekaligus. Di laga leg kedua, Les Parisiens menguasai sepertiga pertandingan sejak menit awal. Namun mereka sempat kewalahan saat Karim Adeyemi menginisiasi serangan balik cepat di menit ke-34. Beruntung Gianluigi Donnarumma masih sigap dengan melakukan saves yang krusial. Memasuki babak kedua, PSG langsung mendapatkan peluang emas lewat Warren Zaïre-Emery di menit ke-46. Namun sepakan pemain asal Prancis ini masih membentur tiang di sisi kanan. Terlalu asik menyerang, pasukan hitam kuning malah mampu mencuri gol di menit ke-49. Saat itu Mats Hummels berhasil mencetak gol usai memanfaatkan umpan brilian dari Julian Brandt. Tertinggal 1 gol, anak asuh Luis Enrique melakukan tekanan yang semakin menjadi-jadi. Sayangnya PSG justru dinaungi kesialan dengan banyaknya peluang yang membentur mistar gawang. Mulai dari sepakan jarak jauh dari Nuno Mendes dan juga kemelut yang didapat oleh Kylian Mbappe. Hingga akhirnya Borussia Dortmund berhasil memastikan diri ke babak final. Usai laga, para pemain di Borussen langsung merayakan kelolosan mereka ke partai final. Wajar, ini merupakan final pertama Borussia Dortmund sejak terakhir kali lolos di tahun 2013 yang lalu. Berlanjutnya, kutukan Paris Saint-Germain. Kegagalan ini memastikan berlanjutnya kutukan PSG di Liga Champions. Skuad Les Parisiens harus menutup musim ini dengan gagal memboyong trofi si kuping besar ke Parc des Princes. Padahal PSG sudah melakukan segala cara demi mengangkat trofi si kuping besar. Pada awal musim yang lalu, manajemen mendatangkan Luis Enrique sebagai pelatih baru. Mereka yakin kalau sang pelatih bisa membawa tim lebih berprestasi dari yang sebelumnya. Hal yang sama juga diucapkan Enrique yang langsung menjanjikan trofi Liga Champions di musim perdananya. Namun Enrique nggak bisa berbuat banyak dengan skuad yang sangat mewah. Padahal PSG sudah mendatangkan pemain-pemain bermental juara ke Parc des Princes. Sergio Ramos, Lionel Messi sampai dengan Neymar Junior sempat berseragam PSG demi ambisi juara. Kekalahan ini membuat nasib Kylian Mbappe bersama PSG semakin terluntang-lantung. Pemain asal Prancis ini berpotensi bakal pindah dari PSG. Mbappe dirumorkan akan segera merapat ke Real Madrid di bulan Juni yang akan datang. Bersama Los Blancos, kemungkinan Mbappe meraih Liga Champions cukup terbuka. Luis Enrique yang gak terima kekalahan. Takluknya Paris Saint-Germain di hadapan publik Parc des Princes membuat Enrique melontarkan komentarnya. Pelatih asal Spanyol ini seolah-olah nggak menerima kekalahan atas Borussia Dortmund. Enrique menyebut anak asuhnya sudah bermain bagus dan tampil secara dominan. Bagaimana tidak, Les Parisiens mampu menguasai pertandingan mencapai 70%. Berikutnya, PSG juga berhasil melepaskan 30 tembakan ke gawang Borussia Dortmund. Enrique bilang kalau sepak bola kadang nggak adil untuk tim yang bermain bagus. Dia merasa kalau Paris Saint-Germain layak menang dan seharusnya bisa lolos ke partai final. Enrique mengatakan Les Parisiens nggak dinaungi oleh Dewi Keberuntungan. Sebab dari 30 tembakan, 4 diantaranya selalu mengenai mistar gawang. Enrique tetap mengapresiasi para pemainnya yang sudah bekerja cukup keras. Itulah ulasan berlanjutnya kutukan Paris Saint-Germain untuk memenuhi ambisi juara Liga Champions. Bagaimana pendapatmu? Apakah nasib sial akan terus menghantui Les Parisiens di musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.